Febrianti dengan NIM 2103226. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang topik pembibitan kelapa sawit pre-nursery dengan subtopik tahap awal pembibitan, persiapan lahan, dan perawatan bibit. Nah, yang pertama itu apa sih itu pre-nursery atau pembibitan awal? Nah, pre-nursery itu adalah tahap awal pembibitan yang dimulai dari biji kelapa sawit atau kecambah hingga bibit itu mencapai ukuran tertentu. Proses ini umumnya berlangsung selama 3-4 bulan. Nah, di sini ada tahapan-tahapan pre-nursery. Yang pertama yaitu biji kecambah. Biji kelapa sawit yang sudah berkecambah atau hasil dari proses perkecambahan ini ditanam dan di polybag kecil yang berukuran sekitar 12 kali 23 cm. Selanjutnya yaitu tahapannya itu media tanam. Media tanam ini digunakan biasanya itu terdiri dari campuran tanah, pasir, dan pupuk organik. Drainase harus baik agar bibit itu tidak tergenang air. Selanjutnya itu ada pemeliharaan. Pertama itu penyiraman, di mana penyiraman ini bibit disiram secara teratur. Biasanya itu 2 kali sehari untuk menjaga kelembapannya. Pemupukan itu diberikan pupuk daun atau pupuk larut air dengan kandungan unsur hara lengkap untuk mendukung pertumbuhan awal bibit. Selanjutnya itu ada penyiangan, di mana gulma di sekitar bibit itu harus dibersihkan agar tidak mengganggu pertumbuhan. Lama pemeliharaan ini, bibit biasanya dipelihara hingga mencapai ukuran 30-40 cm dengan minimal memiliki 4-5 daun. Di sini ada tujuan dari pre-nursery ini. Tujuannya itu untuk memastikan bibit mendapatkan lingkungan awal yang optimal untuk tumbuh dan menghasilkan bibit yang sehat dan kuat sebelum dipindahkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya itu ada yang kedua, main nursery atau pembibitan utama. Main nursery adalah tahap ini lanjutan di mana bibit dari pre-nursery ini dipindahkan ke polybag yang lebih besar. Proses ini berlangsung selama 12-14 bulan atau hingga siap dipindahkan ke lahan produksi atau clad planting. Nah, di sini ada tahapan main nursery, di mana yang pertama yaitu ada pemindahan bibit. Bibit dari pre-nursery ini dipindahkan ke polybag berukuran lebih besar, yaitu 30-30 cm dan 40 kali 40 cm dengan media tanam yang lebih kaya akan nutrisinya. Media tanam, campuran tanah, pasir, pupuk organik, dan pupuk mineral diberikan ke polybag besar untuk mendukung pertumbuhan yang lebih cepat. Selanjutnya itu pemeliharaan. Pemeliharaan ini mencakup beberapa cakupan. Yang pertama yaitu ada penyiraman, di mana penyiraman ini dilakukan secara berkala, umumnya 2 kali sehari tergantung kondisi cuaca. Selanjutnya pemupukan. Pupuk itu diberikan secara teratur dengan dosis yang disesuaikan untuk mendorong pertumbuhan yang optimal. Pada tahap ini, bibit diberi pupuk NPK, magnesium, dan unsur hara lainnya. Selanjutnya ada pemangkasan daun, di mana daun yang mati atau tidak sehat dipangkas untuk menjaga kesehatan bibit. Selanjutnya ada penyiangan dan pengendalian hama. Gulma dan hama itu harus dikendalikan secara rutin agar tidak mengganggu pertumbuhan bibit. Lama pemeliharaan. Bibit dipelihara hingga mencapai tinggi 8-100 cm dengan setidaknya 8-12 daun yang sehat. Tujuan dari nursery ini adalah tahapan ini bertujuan untuk memastikan bibit yang siap tanam memiliki sistem akar yang kuat, batang yang kokoh, dan daun yang sehat belum ditanam di lapangan. Perbedaan utama antara pre-nursery dengan mini-nursery itu aspek. Yang pertama itu polybag, di mana pre-nursery ini polybagnya kecil, ukuran 12 kali 23 cm, sedangkan mini-nursery ini polybag besar, yaitu ukuran 30 kali 30 cm atau lebih.
Selanjutnya itu durasi, di mana pre-nursery ini durasinya 3 sampai 4 bulan, sedangkan mid-nursery itu yaitu 12 sampai 14 bulan. Tujuannya itu adalah tujuan dari pre-nursery pembentukan bibit awal dari kecambah, sedangkan mid-nursery itu adalah pertumbuhan bibit hingga siap tanam di lahan. Pemupukan, pre-nursery ini pupuk daun atau larut air, sedangkan mid-nursery itu pupuk NPK dan unsur hara lainnya. Pemeliharaan, pre-nursery yaitu penyiraman, pemupukan ringan, penyaringan, sedangkan mid-nursery itu penyiraman rutin, pemupukan intensif, dan pengendalian hama. Ukuran bibit, di mana pre-nursery ini bibitnya mencapai tinggi 30 sampai 40 cm, sedangkan mid-nursery ini bibit mencapai tinggi 80 sampai 100 cm. Kesimpulannya, pre-nursery merupakan tahapan pembibitan awal di mana bibit kelapa sawit ini tumbuh dari kecambah hingga bibit berukuran kecil dan kuat, sedangkan mid-nursery adalah tahapan pembibitan lanjutan di mana bibit dipelihara lebih intensif hingga siap untuk ditanam di lapangan. Selanjutnya itu varietas bibit kelapa sawit. PPKS Kebun AC Aek Pancur melakukan pembibitan bibit kelapa sawit dengan berbagai varietas yang banyak diminati oleh para konsumen. Varietas dan jumlah bibit yang ditanam tidak selalu sama setiap tahunnya karena disesuaikan dengan kecambah yang tersedia. PPKS Kebun C Aek Pancur melakukan pembibitan dengan berbagai varietas bibit kelapa sawit sebagai berikut. Yang pertama itu DYP Sungai Pancur 1 atau DIMPI. Varietas DYP Sungai Pancur 1 SP1 itu atau lebih dikenal dengan varietas DIMPI merupakan varietas dengan keunggulan spesifik laju pertumbuhan meninggi yang lambat kecil 55 cm per tahun. Dengan karakter ini, varietas DIMPI mampu mencapai umur ekonomi hingga 30 tahun atau lebih lama dari varietas lain. Selain pertumbuhan meninggi yang lambat, DIMPI yang memiliki keragaan batang yang relatif besar ini sehingga cocok ditanam di lahan gambut untuk mengurangi potensi rebah. Yang kedua yaitu turunan SP5040. Varietas kelapa sawit yang termasuk ke dalam kelompok S4540 merupakan varietas yang dihasilkan dari tetua Viscifera keturunan SP540 murni yang hanya dimiliki oleh PPKS. Varietas dalam kelompok ini terdiri dari yang pertama DXP PPKS 540, DXP Simalungun, DXP AFROS. Karakter unggulan dari kelompok ini adalah quick starter dan presentasi mesokarp per buah yang cukup tinggi dengan daya adaptasi cukup luas. Varietas ini dapat ditanam di berbagai tipe lahan kelapa sawit, wilayah datar sampai bergelombang. Yang ketiga turunan yang Gambi. Yang Gambi merupakan populasi kelapa sawit asal Afrika yang banyak digunakan sebagai tetua Viscifera sumber bibit unggul. Varietas kelapa sawit PPKS yang dihasilkan dari populasi ini adalah DXP yang Gambi, DXP PPKS 239, DXP PPKS 718. Secara umum, populasi ini memiliki keunggulan dalam bobot tandanan yang besar yang relatif besar. Umumnya, yang Gambi memiliki kandungan minyak dan mesokarp yang tinggi, jauh lebih tinggi dari populasi lain. Yang keempat, DXP Langkat. Nah, DXP Langkat ini merupakan varietas pertama varietas pertama yang dirakit PPKS dari hasil rekomendasi tetua-tetua terbaik beberapa populasi Viscifera. Nah, tetua Viscifera ini hasil rekomendasinya antara
Vicifera SP540 yang ambi dan Marihat yang disilangkan dengan duri-duri terbaik menghasilkan varietas dengan karakter unggul racis yang relatif pendek, compact plant, dan potensi CPO hingga 8,3 ton per hektar atau per tahun. Selain DXP langkat ini cocok ditanam di areal bergelombang dan berbukit, varietas DXP langkat ini juga dapat mulai berbuah pada umur 22 bulan setelah tanam. Nah, yang kelima itu ada DXP 540 NG. Tetua varietas DXP komersial PPKS yang merupakan keturunan SP540T merupakan salah satu material genetik yang memiliki tingkat ketahanan tinggi terhadap Ganoderma di lapangan. Persilangan yang menunjukkan sifat ketahanan ditetapkan sebagai varietas moderat tahun Ganoderma dan diberi nama DXP 540 NG atau SK Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 641 atau KPTS KB 010 atau 10 pada tahun 2017. Frasa NG sendiri memiliki arti New Generation for Ganoderma. Selain memiliki sifat moderat tahun terhadap Ganoderma, varietas DXP 540 NG ini juga memiliki karakter produksi TBS dan minyak yang sangat baik. Pada umur 6 tahun, varietas ini dapat menghasilkan 35 ton TBS per hektar per tahun. Dengan tingkat rendemen minyak 26,5 sampai 27,4%. Tingkat rendemen minyak yang tinggi ini disebabkan kandungan mesocraft atau buah yang tinggi, yakni 84,5 sampai 87,5%. Pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery. Pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery di PPKS Kebun Sel Aik Pancur, Kecamatan Tanjung Morawa, dilakukan selama 0-3 bulan dengan menggunakan polybag berukuran kecil baby bag. Pada proses pembibitan kelapa sawit di pre-nursery ini terdapat 10 proses, yaitu yang pertama persiapan lahan, pemberian naungan, media tanam, layout persemian, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian gulma, penyiraman, seleksi, dan pengangkutan bibit. Pre-nursery yang pertama itu persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan itu harus dekat dengan sumber air, tanah rata, tidak rawan banjir, mudah dijangkau, dan bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan liar. Sumber air hal yang utama harus diperhatikan guna mencakupi kebutuhan air pada pembibitan. Pemberian naungan. Pemberian naungan ini di tahap pembibitan awal menggunakan paranet dengan kerapatan 60%, yang artinya cahaya yang masuk ke lokasi pembibitan adalah 40% dengan ketinggian tiang naungan 2 meter dari permukaan tanah. Pemberian naungan yang dimaksudkan ini adalah tujuannya itu untuk mengatur persentase penerimaan cahaya sesuai kebutuhan pertumbuhan tanaman. Naungan yang relatif rapat dapat menciptakan kondisi iklim mikro yang cenderung terjaga dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bibit pada intensitas cahaya yang relatif sedikit. Paranet adalah sebagai bahan pembuat naungan dan pelindung tanaman. Paranet atau jaring peneduh saat ini penggunaannya sudah sangat meluas, terutama untuk menaungi tanaman yang masih dalam pembibitan. Paranet dibedakan menurut tingkat kerapatannya, mulai dari paranet adalah sebagai bahan pembuat naungan dan pelindung tanaman. Paranet atau jaring peneduh saat ini penggunaannya sudah sangat meluas,
Tanaman paranet itu atau jaring peneduh saat ini penggunaannya sudah sangat meluas, terutama untuk menaungi tanaman yang masih dalam pembibitan. Paranet dibedakan menurut tingkat kerapatannya, mulai dari 20% sampai 80%. Pada paranet dengan kerapatan 80% mampu menghalangi sinar matahari sebesar 80% sehingga yang masuk ke lahan 20% saja. Selanjutnya itu ada media tanam. Media tanam adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akar atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang. Pada tahap ini, media tanam yang digunakan oleh PPKS Kebun Seri Aik Pancur adalah baby bag berukuran 22 x 14 cm dengan tebal 0,07 mm. Tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu, dan banyak mengandung bahan organik dengan kelembapan tanah relatif 75-80%. Tanah atau topsoil adalah tanah yang berada pada bagian atas permukaan bumi dan dapat ditemukan hingga mencapai kedalaman 30 cm. Tanah ini mengandung bahan organik yang tinggi karena proses pelapukan bahan-bahan organik seperti dedaunan atau ranting-ranting kayu ini yang membusuk. Manfaat tanah topsoil ini adalah untuk dapat memperbaiki struktur tanah dan dapat memperbaiki udara di dalam tanah serta sebagai media tumbuh yang menjadi sumber utama pemasok nutrisi kebutuhan bibit sawit yang penting untuk pertumbuhan. Tanah sebelum diisi ke baby bag diayak dengan menggunakan ayaan dengan ukuran 1 cm dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 2 gram per baby bag. Pupuk dolomit mengandung unsur hara, kalsium oksida, dan magnesium oksida, berguna untuk menyuburkan tanah dan menetralkan keasaman atau menaikkan pH tanah. Bibit kelapa sawit ini cocok dibudidayakan pada pH tanah 5,5 sampai 7,0. Dalam pengisian tanah ke dalam baby bag, tanah harus diisi sampai ketinggian 2 cm dari bawah bibir baby bag. Pada saat menanam kecambah ke dalam baby bag, harus diperhatikan plumula atau bakal batang berwarna kekuning-kuningan dan radikula atau bakal akar berwarna keputih-putihan. Ciri-ciri kecambah yang normal adalah radikula lebih tinggi dari plumula, di mana radikula dan plumula ini tumbuh lurus serta berlawanan arah. Panjang maksimum radikula adalah 5 cm dan plumula 3 cm. Kecambah ditanam dengan plumula menghadap ke atas dan radikula ke bawah sedalam 2-3 cm. Selanjutnya, layout persemian. Layout persemian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk memproduksi bibit tanaman kelapa sawit yang siap ditanam untuk periode kegiatan penanaman tertentu. Baby bag ini berisi tanah, disusun rapat dan rapi, membentuk bedengan dengan ukuran 12 kantong melebar atau lebar 12 kantong bertujuan untuk memudahkan perawatan dan pengendalian gulma dalam pre-nursery. Karena panjang rata-rata tangan orang dewasa di Indonesia hanya dapat mencapai 6 kantong baby bag dari setiap sisi, dan panjangnya itu tergantung kepada jumlah bibit per nomor kelompok kategori. Pinggir bedengan diberi palang kayu atau disemen agar baby bag tidak tumbang. Antara bedengan disediakan jalan kontrol 50 cm memanjang persemian. Setiap bedengan dilengkapi dengan papan nama yang berisi jenis tanaman, jumlah, dan tanggal persemian. Kegiatan di persemian secara lengkap meliputi penyiraman,
perumputan, dan pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit. Selanjutnya itu ada pemupukan. Pemupukan dilaksanakan pada periode umur 1-3 bulan. Pemupukan dilakukan pada saat bibit berumur 4 minggu setelah tanam, yaitu ketika bibit memiliki satu helai daun berwarna hijau tua. Standar pupuk yang diberikan di PPKS Kebun Sei Aik Pancur pada saat pre-nursery adalah pupuk urea dan pupuk NPK Mg dengan perbandingan 15-15 sampai 6-4 atau N 15%, P 15%, K 6%, Mg 4%. Yang berperan penting untuk pertumbuhan dan melengkapi unsur hara sesuai dengan kebutuhan bibit kelapa sawit. Kandungan unsur hara yang terkandung di dalam NPK, Mg, dan urea adalah sebagai berikut. Yang pertama, nitrogen N. Nitrogen sangat berguna untuk dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini. Pertumbuhan dari bibit sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting ini. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan daun jadi berwarna hijau pucat dan kekuning-kuningan. Tulang daun berubah warna menjadi kuning cerah dan bibit menjadi kerdil. Contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea dan NPK-Mg. Selanjutnya, fosfor. Fosfor berguna untuk membantu fotosintesis di bagian daun. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan bintik kuning di bagian daun. Biasanya terus menyebar hingga menyatu, bahkan bisa membuat seluruh bagian daun menjadi oranye. Kalium. Kalium ini berguna untuk membantu meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan hama. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam beberapa fotosintesis. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Selanjutnya ada magnesium. Magnesium berguna untuk proses pembentukan klorofil dan mengendalikan tingkat keasaman dalam sel. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan ujung dan daun berwarna kekuning-kuningan ketika terkena sinar matahari. Semakin lama daun-daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan juga bisa sampai kering. Cara mengaplikasikan pupuk selalu dalam bentuk liquid atau cairan dengan cara menyiram larutan pupuk ke tanah dalam kantong. Pengaplikasian pupuk ini tidak boleh diaplikasikan dalam bentuk granular atau butiran karena dapat menyebabkan kerugian dengan efek kontak atau terbakar pada tanaman. Rekomendasi jadwal pemupukan dan dosis pupuk di PPKS Kebun Sei Aik Pancur dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, dimana minggu setelah tanaman yang pertama itu cara aplikasikan itu dengan menyiram dengan air 1 liter. Yang kedua itu juga disiram dengan air 1 liter itu minggu setelah tanam sampai 3 kali. Nah, yang keempat itu urea 50 gram, airnya 20 liter. Yang kelima NPK-Mg-nya 50 gram, airnya 20 liter. Keenam, ureanya 50 gram, airnya 20 liter. Ketujuh, NPMK-nya 50 gram dengan air 20 liter. Yang ke-8, ureanya 50 gram dengan air 20 liter. Yang ke-9,
NPMG-nya 75 gram dengan air 20 liter. Yang ke-10, yang ke-11 NPMG-nya 150 gram dengan air 20 liter. Yang ke-12 ureanya 150 gram, airnya 20 liter. Nah, ini sumbernya itu dari PPKS Kebun Sei Aek Pancur. Selanjutnya, pada MST 45678 baik pada pupuk NPMG atau urea diberikan sebanyak 50 gram yang dilarutkan dalam 20 liter air. Pada minggu setelah tanam 9-10 diberikan 75 gram dalam 20 liter air. Pada MST diberikan 150 gram dalam 20 liter air. Masing-masing baby bag ini mendapatkan 10 cc untuk satu kali pemupukan yang diaplikasikan dengan cara disiram. Selanjutnya itu ada pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit pada pre-nursery ini dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Insektisida ini yang digunakan dengan merek dagang Santador yang fungsinya untuk membasmi hama. Hama yang menyerang bibit pre-nursery antara lain belalang, orites, dan ulat kantong jenis MC, Mahasena corbeti. Sedangkan fungisida yang digunakan dengan merek dagang Amistartop dan Skor 25 ST berfungsi untuk membasmi jamur. Jamur yang sering muncul pada tahapan pre-nursery ini adalah bercak pada daun atau Pulvularia sp. Dosis yang diberikan baik pada insektisida dan fungisida dengan merek dagang Santador, Amistartop, dan Skor 25 EC diberikan sebanyak 100 cc dalam 15 liter air. Masing-masing baby bag mendapatkan 2 cc untuk satu kali pengendalian hama dan penyakit yang diaplikasikan dengan cara penyemprotan. Selanjutnya, pengendalian gulma. Pembibitan harus tetap dijaga bebas dari gulma. Pengendalian gulma pada pre-nursery ini dilakukan dengan menyiangi gulma secara manual yang ada pada baby bag tanpa ada ketentuan waktu penyiangan. Termasuk juga pekerjaan penambahan tanah dalam kantong bagi bibit yang terbuka, dasar bonggol akarnya, dan bibit yang doyong. Selanjutnya itu ada penyiraman. Penyiraman di pre-nursery ini dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari dengan volume air 1 liter per baby bag atau hingga tanah menjadi jenuh. Penyiraman pada pagi hari ini dimulai pada pukul 7 sampai 8 WIB dengan volume air 500 ml per baby bag. Sedangkan penyiraman sore hari dilakukan pada pukul 16 sampai 17 WIB dengan volume air 500 ml per baby bag. Penyiraman di pre-nursery secara manual dengan menggunakan selang dan gembul air. Penyiraman pada siang hari tidak dilaksanakan karena pada siang hari proses penguapan tanaman sangat tinggi. Air yang cepat menguap akan membuat komponen mineral atau zat terlarut lainnya yang sebelumnya terkandung di dalam air itu disiraman akan tertinggal di permukaan daun atau juga bagian tanaman lainnya. Hal ini tidak baik bagi tanaman dan dapat membuat tanaman mati. Jika sore hari hujan dengan curah hujan lebih dari 10 mm, maka di pagi hari tidak perlu dilakukan penyiraman. Terus selanjutnya ada seleksi. Seleksi bibit dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi bibit yang abnormal maupun bibit yang terkena penyakit dan mempertahankan bibit yang benar-benar sehat, normal, dan bermutu baik. Seleksi di pre-nursery ini dilakukan dengan 2 tahapan. Tahap pertama yaitu umur 6 sampai 8 minggu. Dilakukan seleksi bibit abnormal seperti
seperti 2 bibit yang tumbuh dalam satu baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning atau chimera. Di tahap kedua, sesaat sebelum dipindahkan ke polybag umur 3 bulan, dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit kerdil atau bibit tanaman yang mengalami pertumbuhan lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Bibit tegak atau bibit jantan, 2 bibit yang tumbuh dalam satu baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning atau chimera. Hasil seleksi bibit yang abnormal akan dimusnahkan kecuali bibit yang tumbuh dalam satu baby bag. Bibit tersebut akan dilakukan pengendalian dengan cara memisahkan bibit dan memindahkannya ke masing-masing baby bag yang baru. Hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dibuang dan dibakar. Tujuannya itu untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur. Selanjutnya ada pengangkutan bibit, di mana bibit yang lolos seleksi selanjutnya itu dipindahkan ke lokasi pre-nursery atau tempat pembibitan utama. Pengangkutan bibit pre-nursery ini menggunakan mobil pick up dengan merek L300 yang bisa memuat 200 sampai 250 bibit sekali angkut. Pengangkutan bibit ini dilakukan secara hati-hati agar bibit sampai ke lokasi pre-nursery tanpa mengalami kerusakan. Pembibitan pada pre-nursery adalah pembibitan yang dilakukan pada polybag kecil pada saat tanaman berumur 1-3 bulan, sedangkan pada nursery atau pembibitan utama dilakukan pada saat tanaman itu dipindahkan dari pre-nursery ke nursery. Pada pembibitan awal, pre-nursery bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan bibit yang merata sebelum dipindahkan ke pembibitan utama. Nursery ini atau bibit awal pre-nursery dipindahkan ke dalam polybag dengan ukuran 40 x 50 cm atau 40 x 60 cm setebal 0,11 mm yang berisi 15-30 kg tanah lapisan atas yang diayak. Pada fase pembibitan utama, naungan tidak lagi dibutuhkan. Bibit yang telah dipindahkan ke dalam polybag besar disusun dengan jarak tanam 90 x 90 cm atau 70 x 70 cm. Media tanah dalam pembibitan kelapa sawit dalam meningkatkan pertumbuhan haruslah yang baik dan bagus. Tanaman kelapa sawit memerlukan air dan udara tanah dan lapisan tanah yang tebal serta kandungan air pada tanah yang sesuai kebutuhan tanaman. Hal ini dapat dilakukan dengan penambahan bahan organik serbuk gergaji sebagai media tanam. Bahan organik serbuk gergaji digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Serbuk gergaji mampu melindungi tanah dari pengaruh luar atau sinar matahari dan hujan, sehingga air dapat tersedia cukup bagi tanaman dan mengurangi pemadatan tanah. Serbuk gergaji memiliki fungsi sebagai mulsa, sebagai sumber bahan organik, dan juga dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Pengolahan tanah yang tidak
diikuti oleh pemakaian serbuk gergaji akan lambat dalam memperbaiki sifat fisika dan juga memperbaiki kimia tanahnya. Pembibitan kelapa sawit pre-nursery. Di sini yang pertama itu pembibitan kelapa sawit dalam tahap pre-nursery adalah fase awal dalam siklus hidup tanaman kelapa sawit sebelum bibit dipindahkan ke tahap nursery atau pembibitan utama. Berikut penjelasan mengenai prosesnya. Yang pertama yaitu pemilihan benih. Benih kelapa sawit yang digunakan harus berasal dari sumber yang terpercaya dan memiliki kualitas unggul. Benih yang baik biasanya berwarna coklat kehitaman dan memiliki daya kecambah yang tinggi. Yang kedua, penyemaian benih. Benih disemaikan pada media tanam yang terdiri dari campuran tanah dan bahan organik seperti pupuk kandang. Wadah yang sering digunakan berupa polybag kecil berukuran 12 x 23 cm atau 20 x 30 cm. Media tanam harus gembur, subur, dan memiliki drainase yang baik. Biasanya campuran tanah, pasir, dan pupuk organik digunakan untuk memastikan nutrisi yang cukup dan kelembaban yang terjaga. Perawatan dan pemeliharaan. Penyiraman. Bibit perlu disiram secara rutin agar media tanam tetap lembab, tetapi jangan sampai tergenang karena dapat menyebabkan akar membusuk. Pemupukan ringan dapat dilakukan untuk memastikan kecukupan nutrisi, biasanya menggunakan pupuk NPK yang dilarutkan dengan air. Pengendalian hama dan penyakit. Inspeksi rutin dilakukan untuk mendeteksi serangan hama atau penyakit seperti jamur atau serangan serangga. Waktu pemeliharaan di pre-nursery. Bibit akan berada di pre-nursery selama 3-4 bulan sampai tanaman memiliki 2-4 daun dan cukup kuat untuk dipindahkan ke nursery. Penyortiran bibit. Sebelum dipindahkan ke nursery, bibit akan diseleksi. Bibit yang tumbuh dengan baik, sehat, dan memiliki ukuran yang seragam akan dipilih, sedangkan bibit yang lemah atau memiliki cacat akan dibuang. Tahap pre-nursery ini sangat penting untuk memastikan bibit yang ditanam di tahap selanjutnya adalah bibit yang sehat dan berkualitas tinggi, sehingga mampu menghasilkan tanaman kelapa sawit yang produktif. Pembibitan kelapa sawit dalam tahap pre-nursery adalah fase awal dalam siklus hidup tanam kelapa sawit sebelum bibit dipindahkan ke tahap nursery atau pembibitan utama. Di sini ada tahap awal pembibitan kelapa sawit sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang optimal dan produktivitas. Tahap awal pembibitan. Tahap awal pembibitan kelapa sawit terdiri dari beberapa langkah penting yang bertujuan untuk memastikan kualitas dan pertumbuhan optimal bibit sebelum dipindahkan ke tahap selanjutnya. Berikut adalah tahapan-tahapan berikut. Tahapan-tahapannya. Yang pertama, mempersiapkan benih, di mana pemilihan benih ini kelapa sawit yang digunakan harus berkualitas unggul dan berasal dari sumber yang terpercaya. Benih yang baik memiliki daya kecambah tinggi dan ukuran yang seragam. Perendaman benih. Benih direndam dalam air hangat sekitar 40 derajat Celcius selama 48-72 jam untuk memecahkan masa dormansi dan merangsang proses perkecambahan. Setelah direndam, benih ditempatkan dalam tempat khusus yang lembab, gelap, dan terkontrol, suhunya 27-30 derajat Celcius. Proses perkecambahan memakan waktu sekitar 10-14 hari. Penyemaian di pre-nursery. Media tanam yang digunakan biasanya itu campuran tanah, pasir, dan bahan organik. Media ini harus gembur, subur, dan memiliki drainase yang baik.
Penanaman benih yang telah berkecambah ditanam ke dalam polybag kecil berukuran 12 x 23 cm. Setiap polybag ini diisi dengan media tanam yang telah dipersiapkan sebelumnya. Penempatan polybag disusun di atas lahan yang rata dengan jarak antar polybag yang cukup untuk memberikan ruang bagi akar untuk berkembang. Yang ketiga ada perawatan bibit. Penyiraman dilakukan secara teratur, biasanya itu 1-2 kali sehari, tergantung pada kondisi cuaca. Tanpa harus selalu lembab, tetapi tidak boleh tergenang air. Pemupukan pertama kali dilakukan setelah 1 bulan penyemaian dengan pupuk NPK untuk memastikan bibit mendapatkan nutrisi yang cukup. Pengendalian hama dan penyakit. Inspeksi rutin dilakukan untuk mendeteksi adanya hama atau penyakit. Fungisida dan insektida digunakan sesuai kebutuhan. Penyiangan gulma yang tumbuh di sekitar bibit ini harus segera dibersihkan agar tidak bersaing dengan bibit dalam mendapatkan nutrisi. Penyortiran dan pemindahan. Setelah 3-4 bulan di pre-nursery, bibit yang telah memiliki 2-4 helai daun ini akan disortir. Bibit yang sehat dan kuat dipindahkan ke nursery, sedangkan bibit yang kurang baik disisihkan. Pemindahan dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga agar bibit tidak rusak. Tetapi tahap awal ini sangat penting sekali dalam pembentukan bibit yang kuat dan berkualitas, yang nantinya akan berpengaruh pada produktivitas pohon kelapa sawit ketika ditanam di lahan. Selanjutnya, persiapan lahan. Persiapan lahan adalah tahap penting dalam proses penanaman kelapa sawit, karena kondisi lahan yang baik akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil panen tanaman. Berikut adalah langkah-langkah dalam persiapan lahan kelapa sawit. Yang pertama, kita harus mensurvei dan penilaian lahan. Topografinya, lahan yang cocok untuk kelapa sawit sebaiknya memiliki kemiringan kurang dari 15%. Jika lahan berbukit, diperlukan terasering untuk mengurangi erosi. Kondisi tanah. Dilakukan uji tanah untuk memastikan tanah subur, memiliki pH netral 6-7 dan struktur yang baik dengan drainase yang cukup. Iklimnya, kelapa sawit ini memerlukan curah hujan 1.800 sampai 2.500 per tahun dengan distribusi yang merata sepanjang tahun. Selanjutnya ada pembersihan lahan. Pengendalian gulma. Gulma, semak atau tanaman liar harus dibersihkan. Pembersihan dapat dilakukan secara manual, mekanis atau kimiawi menggunakan herbisida. Penebangan pohon. Jika lahan berupa hutan atau kebun tua, penebangan pohon dilakukan untuk membersihkan area tanaman. Pengolahan tanah. Pembajakan dan penggemburan. Tanah harus dibajak dan digemburkan untuk memperbaiki struktur tanah, memecahkan lapisan keras, dan meningkatkan aerasi serta penetrasi air. Drainase di daerah dengan potensi genangan air. Sistem drainase ini perlu dibuat parit-parit kecil atau besar dibuat untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak terjadi banjir atau genangan merusak tanaman. Pembuatan terasering. Di lahan berbukit, terasering perlu dibuat untuk mengurangi erosi dan menjaga kestabilan tanah. Terasering juga mempermudah akses saat pemeliharaan tanaman dan panen. Penandaan titik tanam. Setelah lahan diolah, titik-titik tanam ditandai dengan jarak tanam yang ideal. Biasanya itu jarak tanam antar pohon kelapa sawit adalah 9x9 meter atau 8x8 meter, tergantung pada jenis tanah dan topografinya. Pada lahan yang datar, pola tanam segitiga atau bujur sangkar sering diterapkan. Pemupukan dasar.
Sebelum penanaman, pemupukan dasar dilakukan untuk memperkaya nutrisi tanah. Pupuk kandang atau kompos dapat digunakan sebagai sumber bahan organik dan pupuk anorganik seperti NPK untuk memenuhi kebutuhan unsur hara makro. Pembuatan lubang tanam. Lubang tanam dibuat pada titik yang sudah ditandai. Ukuran lubang biasanya 60 x 60 x 60 cm untuk memberi ruang yang cukup bagi akar bibit berkembang. Jika lahan telah dipupuk, biarkan lubang tersebut terbuka selama beberapa hari agar tanahnya itu bisa menyerap unsur hara dari pupuk sebelum penanaman. Pengendalian hama dan penyakit. Sebelum penanaman, dilakukan pengendalian awal terhadap hama yang berpotensi menyerang bibit seperti tikus atau serangga agar bibit dapat tumbuh optimal setelah ditanam. Setelah langkah-langkah di atas selesai, lahan siap untuk penanaman bibit kelapa sawit. Persiapan lahan yang baik akan meminimalkan masalah dan di kemudian hari dan meningkatkan produktivitas kebun. Selanjutnya itu adanya persiapan lahan adalah tahap penting dalam proses penanaman kelapa sawit karena kondisi lahan yang baik akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil panen tanam. Nah, di sini yang pertama itu kita harus mensurvei dan kita harus menilai lahan tersebut. Nah, di sini kita harus melihat lahan itu apakah cocok untuk kelapa sawit. Di sini sebaiknya kita memiliki lahan itu memiliki kekurangan kemiringan kurang dari 15%. Jika lahan berbukit itu kita perlu menggunakan terasering untuk mengurangi erosi. Tahap awal pembibitan kelapa sawit terdiri dari beberapa langkah penting. Yang terakhir itu pasti ada namanya itu penyortiran dan pemindahan. Nah, setelah 3-4 bulan di pre-nursery, bibit yang telah memiliki daun sekitar 2-4 ini 2-4 helai daun akan disortir. Kemudian bibit yang sehat ini dan kuat akan dipindahkan ke nursery, sedangkan bibit yang kurang baik akan disisihkan. Pemindahan ini dilakukan sangat hati-hati. Gunanya itu untuk menjaga agar akar bibit ini tidak rusak. Tahap awal ini sangat penting dalam pembentukan bibit yang kuat dan berkualitas, yang nantinya juga akan berpengaruh pada produktivitas pohon kelapa sawit ketika ditanam di lahan. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang pembibitan kelapa sawit pre-nursery. Seperti yang kita ketahui, pembibitan kelapa sawit dalam tahap
Pre-nursery adalah fase awal dalam siklus hidup tanaman kelapa sawit ini. Sebelum bibit kelapa sawit ini dipindahkan ke tahap nursery atau pembibitan utama. Sekian pembahasan tentang pembibitan kelapa sawit pre-nursery. Saya sudahi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.